ucapkan selamat malam, shalom. Selamat malam. Dalam berkat Tuhan masih ada waktu, masih ada kesempatan. Mari kita mengasihi Tuhan. Amin. Cara terbaik mengasihi Tuhan lewat cara kita bersekutu dengan Dia, lewat doa kita, ibadah kita. Dalam hadirat Tuhan ada kelepasan, dalam hadirat Tuhan ada keselamatan, dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Amin. 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 Karena itu saya mengajak kita semua rindukanlah akan hadirat Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu pemenang kehidupan. Saya beri judul pemenang kehidupan. Banyak orang hidup tapi kalah terus. Banyak orang hidup tapi kalah terus. Ada orang menang tapi tidak bisa menikmati hidup. Banyak orang menang apa aja lah, menang lomba atau menang apapun, ya bahkan sampai menang hal yang tidak baik pun menang. Dia puas tapi tidak bisa menikmati kehidupan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, bagaimana kita memenangkan hidup ini untuk kita kuat di dalam Tuhan karena anugerah Tuhan. Ya, kita buka kita bersama dalam 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2. Bapak Ibu tahu cerita ini, cerita yang disampaikan ini adalah pesan dari hamba Tuhan Rasul Paulus kepada hamba Tuhan muda yang bernama Timotius. Saya akan membacakan untuk kita bersama-sama 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Silakan kita membuka Alkitab kita. Sudahkah Bapak Ibu menemukan Alkitab pribadi kita? 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3. Silakan dibaca bersama-sama. 1, 2, 3 mulai. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, Ya. percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Terima kasih. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7 akan sama-sama kita pelajari. Ini adalah pesan Rasul Paulus kepada Timotius hamba Tuhan muda, bagaimana menghadapi tantangan pergumulan dalam melayani Tuhan, dalam jemaat-jemaat pada saat itu. Tapi pesan ini juga masih berlaku buat kita masa kini, karena ada hal yang perlu kita hadapi dengan berani. Ada hal kesulitan yang perlu kita hadapi dengan kuat. Ada hal pergumulan yang perlu kita hadapi dengan pertolongan Tuhan. Ayat 1 kalau Bapak Ibu perhatikan boleh dimunculkan di layar ayat pertama. Ayat 1 menuliskan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat. Jadilah kuat. Sama-sama katakan, saya jadi kuat. Saya jadi kuat. Oleh apa Bapak Ibu? Oleh apa? Oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Begitu banyak hal yang ingin melemahkan iman kita. Begitu banyak hal yang ingin melemahkan imun kita. Begitu banyak hal yang ingin mengganggu kehidupan kita. Tapi percayalah, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita oleh kasih karunia-Nya. Kekuatan yang ada pada kita hari ini bukan karena kuat hebat kita, tapi karena anugerah Tuhan, pemberian daripada Tuhan. Amin. Kalau kita masih bisa bernapas, diberi kesempatan sekali lagi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kenapa ada orang yang hidup, ada orang yang sudah selesai? Orang yang sudah selesai, tugasnya sudah selesai di muka bumi ini. Kenapa kita masih hidup? Berarti masih ada rencana Tuhan yang belum diselesaikan dalam hidup kita. Ada tahapan yang akan kita lewati, ada misi yang belum terselesaikan yang harus kita bereskan. Amin. Amin. Karena itu jangan menyerah dalam hidup ini. Apapun kesulitan, tantangan, pergumulan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Bertahan dan kuatlah. Amin. Amin. Teruslah bekerja di ladang Tuhan sampai Tuhan katakan selesai.
Amin. Tapi kalau belum Tuhan katakan selesai, jangan menyerah Bapak Ibu, amin. Amin. Berapa banyak orang belum apa-apa menyerah? Kita akan lihat sama-sama. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari, kita jadi kuat. Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius, percayakan tugas tanggung jawab pelayanan itu kepada orang yang dapat dipercaya. Berapa banyak orang sudah percaya kepada Yesus? Saya percaya Yesus, banyak orang percaya Yesus. Tapi pertanyaan besar, apakah kita sudah dapat dipercaya oleh Tuhan Yesus? Apakah Tuhan percaya dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Napas kehidupan, kesehatan yang Tuhan berikan, keuangan yang Tuhan berikan, keluarga yang Tuhan berikan, pernikahan yang Tuhan berikan. Apakah Bapak Ibu dapat dipercaya mengelola kesehatan, dapat dipercaya mengelola keuangan, dapat dipercaya mengelola talenta yang Tuhan berikan? Paulus sampaikan kepada Timotius, berikanlah kepercayaan kepada orang yang dapat dipercaya, yang cakap mengajar. Ya, jemaat yang diberkati Tuhan, rupanya Paulus juga tidak mau sembarangan memberikan delegasi kepercayaan untuk menjadi kuat. Karena itu Paulus sampaikan kepada Timotius, Timotius, sampaikan pesan firman Tuhan yang kau tahu, yang kau ketahui dariku, sampaikan kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang cakap mengajar. Bukan asal bicara, tapi cakap mengajar. Cakap mengajar di sini bicara tentang hidupnya bisa menjadi teladan, hidupnya bisa menjadi berkat, hidupnya menjadi panutan. Ada 3 hal yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Rasul Paulus ingin sampaikan 3 hal. Yang pertama, jadilah seperti prajurit. Boleh dimunculkan prajurit itu seperti apa? Kenapa Paulus berkata jadilah seperti prajurit? Ayat yang ke-3 mengatakan begini, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang pertama, kita diminta untuk ikut menderita sebagai seorang prajurit. Bukan prajurit biasa, tapi prajurit apa? Prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amen. Siap menderita. Amen. Orang Kristen kalau pikirannya nanti kalau ibadah diberkati kecewa. Nanti kalau ibadah pasti disembuhkan kecewa. Kenapa begitu? Kenapa pendeta mengatakan yang bicara kok nggak diberkati, kok nggak disembuhkan? Mujizat terbesar bukan Anda diberkati. Berapa banyak orang diberkati tinggalkan Yesus? Berapa banyak orang sudah disembuhkan Yesus tinggalkan Yesus? Perhatikan, Tuhan Yesus pernah menyampaikan pesan, ada 10 orang kusta, semuanya disembuhkan, tapi yang kembali cuma 1. Mujizat terbesar adalah kita mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Amin. Dunia tertarik dengan mujizat. Bagi Tuhan, Tuhan tertarik dengan orang yang mengucap syukur. Amin. Mari mengucap syukur selagi ada kesempatan. Amin. Yes. Orang tidak tertarik dengan keluhan, tapi Tuhan tertarik dengan ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu yang diberkati, memang ada pergumulan kita perlu mengeluh dalam hidup ini, tapi kita menyerahkan, mengaduh masalah kita hanya kepada Tuhan, itu yang tepat. Karena itu kita perlu dekat dengan Tuhan. Amin. Pastikan kita dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada mulah keselamatanku. Amin. Jemaat yang diberkati, kita belajar menderita seperti seorang prajurit Kristus Yesus yang baik. Bukan prajurit biasa. Banyak prajurit tapi belum tentu baik. Banyak karyawan, banyak pegawai negeri, banyak pekerja, banyak pebisnis, banyak mahasiswa pelajar. Semuanya banyak tapi belum tentu baik. Dan belum tentu, kita lihat level berikutnya. Prajurit yang baik dari Kristus Yesus, terus apa? Ayat 4 menjelaskan, boleh tampilkan ayat 4 memberikan keterangan, sudah cukup jelas buat kita. Seorang prajurit yang sedang berjuang, bukan prajurit yang menganggur, tapi berjuang, sedang berproses, tidak memusingkan diri tentang soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tahukah kita prajurit targetnya adalah supaya berkenan kepada komandannya. Amin. Bukan sekedar prajurit biasa, bukan sekedar prajurit yang baik saja menurut dia, tapi sampai level berkenan. Amin. Berapa banyak orang cuma hidup baik, tapi mau naikkan level kita, berkenan. Amin. Apa komandan kita Tuhan Yesus? Apa yang Tuhan mau aku mau kerjakan. Amin. Aku relakan kepentingan pribadiku asal Tuhan disenangkan. Amin. Berapa banyak orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang penting dia puas, tapi menyakitkan hidupnya bagi Tuhan. Ini bicara konteksnya di dalam Kristus. Berapa banyak masa yang sukar. Paulus juga sampaikan kepada Timotius, di akhir zaman akan ada masa yang sukar. Orang mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang dan seterusnya. Mereka beribadah, mereka memungkiri kekuatan ibadah. Kalau kita ketahui di 1 Yohanes menuliskan juga, antikris adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan.
Karena itu kesimpulannya, bukan orang Kristen yang diselamatkan, bukan yang terima mujizat juga yang diselamatkan, tapi orang yang bertobat sungguh-sungguh sampai levelnya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Untuk hidup kita berkenan kepada Tuhan, cari tahu apa yang menjadi selera Tuhan. Datang ibadah, kenali Dia, bersekutu intim dengan Dia lewat ibadah kita. Amin. Amin. Kita sudah ketahui tidak bisa sekedar ibadah-ibadah biasa. Kita perlu ibadah benar-benar. Ibadah artinya menyembah, berserah Tuhan yang disenangkan. Amin. Ini menjadi renungan buat kita. Banyak orang gereja melakukan pujian, penyembahan, praise worship, tapi kelakuannya tidak seperti Tuhan yang disembah. Semestinya kalau kita menyembah Tuhan yang penuh kasih, penuh pengampunan, penuh sayang, belas kasihan, sabar, maka pribadi penyembah itu akan serupa dengan yang disembahnya. Amin. Pribadi yang diubahkan lemah lembut, rendah hati, mengasihi, sabar, mengampuni, seperti Yesus mengampuni, mengasihi, rendah hati. Semestinya orang Kristen semakin dia ibadah, semakin keluar kehidupan yang seperti Kristus. Amin. 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 Nah itu dia. Berapa banyak orang Kristen jadi sandungan? Karena itu target kita, fokus kita bukan mujizat kesembuhan biasa, tapi sampai perubahan karakter. Amin. Tapi percayalah, kesembuhan jasmani Tuhan berikan buat kita. Amin. Amin. Itu jadi hak kita. Kita milik Tuhan. Tuhan jamin hidup kita. Amin. Kalau Anda milik Tuhan, Tuhan bela dan pelihara kita. Amin. Pastikan Anda menjadi milik Kristus. Amin. Kalau aku milik Kristus, aku hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin. Amin. Ya. Kita belajar menjadi prajurit. Prajurit itu terkenalnya apa? Disiplin. Dia tidak terlambat. Dia selalu on time. Dia selalu apa kata bosnya selalu siap, mengatakan siap. Bisakah Bapak Ibu jemaat yang diberkati menjadi prajurit yang tidak lemot, tidak lamban, tidak lambat, tidak ketinggalan, tapi selalu bergerak maju apa kata komandan? Saya siap. Amin. Siap. Siap laksanakan. Amin. Amin. Begitu Bapak Ibu. Amin. Tidak ada tentara, tidak ada prajurit yang ngomongnya lembek-lembek, enggak ada. Tegas bicaranya. Bicara tentang iman tegas. Amin. Amin. Karena itu setiap firman Tuhan yang Bapak Ibu terima, tangkap, aminkan. Bagaikan seperti prajurit, siap laksanakan. Amin. Yes. Kalau kita perhatikan, kenapa Paulus bilang jadi prajurit yang baik dari Kristus sampai berkenan? Banyak pengusaha, banyak pebisnis, karyawan, itu bagus. Mereka semua bekerja untuk memenuhi kehidupan keluarganya, itu bagus. Tapi kenapa Paulus berkata jadilah prajurit? Prajurit tidak memusingkan soal penghidupan keluarganya, tapi sampai berkenan kepada komandannya, tugas negara. Biasanya seperti itu. Dan Tuhan ingin hari ini, malam ini kita mau belajar seperti prajurit. Hidupku menyenangkan Tuhan. Kalau hidupku menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupku, atas keluargaku, atas nikahku, atas pekerjaanku, atas keuanganku, atas kesehatanku. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu, sorak-sorai bagi Dia. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pertanyaan buat kita, sudahkah Anda berjuang demi kemuliaan Kristus? Berapa banyak orang berjuang hanya untuk hidupnya sendiri? Tapi bisakah kita berjuang untuk berkenan kepada Kristus? Bisa? Berjuang untuk berkenan kepada Kristus. Ini bicara tentang hidupku sudahkah berkenan bagi Kristus? Adakah selama aku hidup yang kuusahakan bagi Kristus? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah berjuang untuk kemuliaan Kristus, untuk berkenan kepada Kristus, silahkan Anda menjadi prajurit yang berhak mendapatkan kehormatan. Amin. Biasanya habis bertugas naik pangkat, betul begitu ya? Ya, kalaupun ketika bertugas meninggal karena peperangan, karena perjuangan, itu terhormat. Nah, orang Kristen apakah selama hidup ini berjuang untuk pekerjaan Kristus? Berjuang untuk kemuliaan Kristus, berjuang untuk mempertahankan imannya. Banyak orang hanya berjuang cari nafkah untuk duitnya sendiri, untuk masalahnya sendiri, untuk keluarganya sendiri. Paulus ingin sampaikan kepada Timotius, mari jadi prajurit, tidak memusingkan tentang kehidupan, tapi berkenan kepada Tuhan. Bukan berarti saya mengajarkan tidak usah kerja, bukan. Tapi kalau hatimu untuk Tuhan, maka waktumu untuk Tuhan, hartamu untuk Tuhan, hidupmu untuk Tuhan. Maka pekerjaan Anda lakukan juga seperti untuk Tuhan, gak sembarangan. Tidak ada pembedaan antara Anda bekerja sekuler dan Anda bekerja di ladang Tuhan. Sungguh-sungguh justru kita mainkan iman kita di luar sana. Amin. Ya. Jadi prajurit itu selalu siap. Amin. Sudahkah Anda berjuang selalu siap? Pekerjaan Tuhan. Oke, semua berkata saya melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan. Oke. Maksud saya begini, banyak orang berkata saya sudah melayani Tuhan, tapi dia gagal melayani tanda petik Tuhan yang kelihatan.
Tuhan yang kelihatan adalah gereja Tuhan, hamba Tuhan. Bisakah, sudahkah Anda perjuangkan untuk gereja Tuhan, untuk pekerjaan hamba Tuhan, untuk pelayanan hamba Tuhan? Bisa? Sudah? Silahkan tagih janji Tuhan. Kalau Anda sudah kerjakan sesuatu yang terbaik untuk rumah Tuhan, gereja Tuhan, hamba Tuhan, silahkan. Tuhan, aku percaya prajurit yang baik, aku berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau sampaikan, level kita bukan hanya ibadah melayani Tuhan, tapi bisakah melayani sesama. Dan Yesus pernah berkata, sesamaku adalah orang-orang yang paling hina yang di sekitarmu, yang telanjang, yang kelaparan, yang haus, yang dalam penjara, yang sebagai orang asing. Berapa banyak orang Kristen hanya fokus ibadah melayani Tuhan, tapi gagal melayani sesama orang di sekitarnya. Orang telanjang tidak berpakaian, orang lapar, orang haus, orang asing dicuekin. Sehingga Kristen tidak menarik lagi. Karena apa? Orang Kristen cuek-cuek semua. Saya percaya kalau Bapak Ibu menyembah Tuhan, maka Bapak Ibu bisa seperti Kristus. Yang saya tahu, Yesus datangin perempuan Samaria. Yesus duluan basa-basi, ngajak membuka komunikasi pembicaraan. Ya, Bapak Ibu, jadilah seorang pejuang, prajurit, petarung, pendobrak, dan pemenang. Amin. Ngapain kita jadi prajurit kalah terus? Kita prajurit harus menang. Karena ada komandan kita. Amin. Bisakah Bapak Ibu senangkan komandan kita? Amin. Belajarlah anak-anak muda khususnya, senangkan komandan kita, Tuhan Yesus Kristus. Bisakah utamakan Tuhan? Amin. Karena begini Bapak Ibu, kenapa saya katakan utamakan Tuhan? Senangkan komandan, karena apa? Kita ada masalah, kita ada kesulitan. Terus kita berdoa, Tuhan tolong aku, sekarang waktunya Tuhan. Ya, maaf, kata malaikat berkata, kapan dia utamakan Tuhan? Perasaan dia lambat terus, nggak pernah on time. Perasaan dia selalu lelet. Terus dia minta Tuhan berikan pertolongan tepat pada waktunya. Halo Bapak Ibu, mengerti maksudnya? Belajar dari sekarang, utamakan Tuhan. Beri waktu, beri hati, beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ya. Jadi prajurit, yes akan firman Tuhan, siap akan firman Tuhan. Amin. Tidak lambat, tidak asal, tidak sembarangan. Amin. Tidak ada prajurit yang sembarangan. Ketika prajurit latihan, dipukul, dihajar, dia diam, dia tidak sakit hati, dia tidak benci dengan komandannya. Tapi itu melatih mentalnya, karena ada hal-hal yang akan dihadapinya dengan berani. Ada hal-hal dalam kehidupannya yang akan dihadapi dengan pertarungan dan menang. Ada hal-hal kesulitan yang harus dilewatinya dengan mental yang tangguh. Amin. Karena itu orang Kristen jangan loyo, jangan lemah, jangan menyerah. Amin. Amin. Ya. Maju terus, pantang mundur. Tuhan di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Pastikan Anda bersama Kristus. Amin. Ya. Sudahkah Anda berjuang dan berkenan bagi Kristus? Sudahkah Anda berkata ya terhadap panggilan Tuhan? Sudahkah Anda berkata, siap Tuhan, aku mau laksanakan firman Tuhan? Abraham, persembahkan anakmu. Langsung berangkat Abraham. Nggak banyak alasan, nggak banyak komentar, nggak bernego-nego, langsung. Dan Tuhan tertarik dengan pribadi Abraham. Kenapa? Langsung bergerak. Apa kata firman, langsung sampai, langsung laksanakan. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu belajar untuk segera cepat laksanakan firman Tuhan. Amin. Karena kita tidak tahu ada masalah tantangan pergumulan yang perlu cepat pertolongan Tuhan. Amin. Ya, karena itu cepatlah. Amin. Ya. Yang kedua, kita perlu menjadi olahragawan. Saya baca ayat yang ke-5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan olahraga. Kenapa sebagai olahragawan? Harus latihan. Kenapa harus latihan? Olahragawan tuh fokusnya satu, dia harus jadi juara mahkota. Itu bukan sekedar olahraga hobi tapi tanpa kejelasan. Kalau mau jadi olahragawan maksimal. Amin. Ini juga bicara tentang apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kelola dengan baik, maksimalkan. Pekerjaan Bapak Ibu, pekerjaan anak-anak muda, maksimalkan. Amin. Ya, fokus kerjakan. Ya. Berapa banyak orang Kristen tidak jadi kesaksian, tidak jadi berkat karena apa? Tidak fokus hidupnya. Kadang melayani Tuhan, kadang tidak. Kadang kerja ini, kadang itu. Ini dikerjakan tidak maksimal, sembarangan, terserah. Akhirnya tidak jadi kesaksian. Jadilah olahragawan yang terus berlatih. Karena tanpa kita ketahui, kita akan menghadapi pertandingan yang bisa-bisa tidak kita duga. Betul? Karena itu perlu latihan siap sedia. Karena ada hal, masalah, tantangan, pergumulan, ujian yang tidak terduga, yang bisa kita lewati, kita hadapi. Justru kita mainkan apa yang sudah pernah kita latih. Kapan latihannya? Ibadah, latihan ibadah. Amin. Ketika Bapak Ibu tangkap, terima firman Tuhan, masukkan firman Tuhan dalam hati dan pikiranmu, maka ketika ada masalah, tantangan, pergumulan, maka firman itu akan berbicara keluar dalam kehidupanmu, dan engkau diberikan kemenangan olehnya. Mencapai garis finish dan juara. Amin. Orang Kristen begitu, harus fokus.
Latihan terus. Amin. Ya, Paulus pernah sampaikan juga kepada Timotius. Silakan dibaca 2 Timotius pasal 4. Nanti kita kembali 2 Timotius pasal 4 mengatakan demikian. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama, munculkan. Ya, boleh dimunculkan ayatnya. 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ke-8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 2 Timotius 4 ayat 8. Baca 1, 2, 3. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus juga sampaikan 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 sampai 8. Aku mengenai diriku, kematianku sudah dekat, kata Paulus. Tapi Paulus dengan bangga di akhir hidupnya, menuju garis akhir, dia berkata ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Biarkan kita bertarung, bertanding, berlatih, terus menjadi olahragawan. Kalau Tuhan izinkan kita selesai garis akhir finish, kita dapat berdekat bangga dan berkata, aku mencapai garis akhir. Dan memelihara iman. Bukan orang Kristen biasa, memelihara iman. Amen. Dia terima firman, disimpannya di hatinya. Amin. Amen. Orang Kristen nggak biasa, makanya perlu firman. Firman ibadah itu terima, tangkap, simpan di hati. Daud berkata, simpan firman dalam hati supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Amin. Amin. Ya, firman itu penting, pelihara iman. Berhak kita berkata seperti itu, garis finish, karena memelihara iman. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Dapat mahkota kebenaran. Seorang olahragawan targetnya juara, fokus mahkota kebenaran. Dia tidak mau terganggu oleh yang lain. Fokus, ikut Tuhan, ikut Tuhan, ikut Tuhan, tidak mau yang lain. Jemaat yang diberkati Tuhan, targetnya fokus mahkota kebenaran. Amin. Mahkota itu bicara tentang hasil dari pengorbanan dan perjuangan sampai menang. Dan berhak mendapatkan mahkota. Penghargaan di kepala kita. Amin. Bapak Ibu kalau perhatikan di Mazmur 91, ketika hatimu melekat dengan Tuhan, mengenal nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menjauhkan, meluputkan dari sakit penyakit mara bahaya, dan Tuhan akan memberikan panjang umur dan kenyang. Amin. Dan Tuhan akan mempertontonkan, memperlihatkan keselamatan daripada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberikan kita penghargaan yang daripadanya. Hidup orang Kristen terhormat, berharga. Amin. Karena itu jangan jual murah untuk dosa. Hidup kita selalu ditebus oleh darah Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar kita seperti olahragawan, terus berlatih. Karena tanpa kita sadari ada saatnya kita menghadapi tantangan, pergumulan, pencobaan. Harus menang. Amin. Harus menang. Amin. 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 Ini kalau kita tidak punya mentalitas prajurit, orang Kristen lamban, loyo, merajuk, tersinggung, marah, kecewa. Oh, bukan orang Kristen gitu. Makanya Paulus sampaikan kepada Timotius, ada hal yang berat akan engkau hadapi, ada hal yang sulit akan engkau hadapi, tapi Anda diberikan kemenangan. Tuhan memberikan kekuatan oleh kasih karunia-Nya. Amin. Jadi kuat, belajar seperti prajurit. Amin. Mental tangguh, tidak menyerah. Amin. Siap terus apa kata firman, ya laksanakan. Yang penting Amin. berkenan kepada komandan. Amin. Amin. Yang kedua, olahragawan, latihan terus, latihan terus. Bapak Ibu berpikirlah bagaikan besok berlatih, bertarung dan harus menang. Hari latihan keras, semangat. Amin. Tidak mungkin besok bertarung, ngapain? Ayo latihan, oh santai aja, biar Tuhan yang menolong, bisa. Bapak Ibu kalau masih ada pergumulan sakit, penyakit, mungkin sedang tergeletak di rumah sakit atau di rumah, atau sedang dalam badan lemah, terus latihan, ibadah. Tuhan, aku ucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan, engkau sudah kuatkan aku, maka aku kuat. Maka aku sembuh. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terus berkata seperti itu. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, yang ketiga kita perlu belajar di 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 kembali ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Yang ketiga kita perlu belajar menjadi seorang petani. Ya, walaupun di zaman sekarang, zaman multimedia, sudah zaman modern, mungkin sudah sedikit petani. Tahukah Bapak Ibu, petani sampai hari ini tetap dibutuhkan.
Tanpa kita sadari orang perkotaan itu perlu makan. Betul? Hargai para petani. Kalau Bapak Ibu tahu para petani itu pekerja keras. Ayat mengatakan seorang petani kerja keras. Dan Tuhan ingin sampaikan kepada kita, ayo jadi anak Tuhan yang kerja keras. Tidak malas, tidak lamban. Kerja keras. Petani itu pasti bangunnya cepat, mengusahakan tanah, mengupayakan tanah, menggemburkan tanah, menanam, menyiram, memupuk, dan menunggu hasilnya. Itu diperlukan kesabaran, diperlukan kerja keras. Ayo gereja Tuhan, ayo jemaat Tuhan. Jangan lamban, kerja keras. Masih ada kehidupan, jangan lamban, kerja keras anak muda. Upayakan. Tidak diam. Terus bergerak, gereja terus bergerak. Justru di masa pandemi, di masa sulit ini, kita tetap eksis, tetap muncul, tetap diberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Tuhan tidak pernah kekurangan cara menolong kita. Dia ajaib buat kita. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja berarti Anda harus kerja. Tidak malas, tidak lamban. Dan tugas kita yang kedua, mengasihi Dia. Maka Tuhan memberikan pertolongan. Turut bekerja, mendampingi kita sehingga kita tidak sendirian. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati. Petani pertama menikmati hasilnya. Pertama-tama petani itu menikmati hasilnya. Ini bicara tentang Anda menuai, silakan Anda menuai karena Anda menabur. Amin. Kalau Anda tidak pernah menabur di masa sekarang, maaf saya berkata, jangan mimpi untuk menuai di masa besok. Betul? Terutama anak-anak muda. Anda harus kerja keras hari ini, kerja cerdas hari ini, dan hatimu harus siap, mentalmu tangguh. Terus upayakan bertekun, sabar terus melewati terpaan, panas, hujan, apapun, tetap kuat. Amin. Karena ada banyak hal yang akan kita hadapi dengan kekuatan Allah. Amin. Kalau secara manusia nggak kuat, tapi kekuatan Allah membuat kita sanggup dan mampu. Amin. Puji Tuhan, kasih karunia-Nya datang kepada kita. Petani itu mengupayakan menanam, menabur. Mazmur mengatakan menabur dengan mencucurkan air mata, pulang dengan sorak-sorai. Tahukah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menabur hari ini, besok Bapak Ibu menuai. Amin. Tahukah kalau anak-anak muda menabur hari ini, masa tuamu Anda menuai. Silakan. Tahukah Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu sadari, kalau Bapak Ibu diberkati, mungkin itu ada taburan dari orang tua kita. Karena itu orang tua saya mengajak tetaplah menabur di masa sekarang. Mungkin Anda akan menuai, mungkin Anda tidak menuainya lagi, tapi anak cucumu akan menuai apa yang Anda tabur. Karena itu prinsip tabur tuai itu terus berjalan. Perkatakan yang baik, jadilah baik. Berkati orang baik, maka Anda diberkati. Bapak Ibu memberkati orang lain, Bapak Ibu diberkati. Lewat senyum, lewat prinsip hidup, lewat sikap hidup, komunikasi yang baik. Kalau Anda menabur komunikasi yang baik dengan siapapun juga, suatu saat Anda memerlukan komunikasi dengan orang lain, orang akan mudah berkomunikasi dan berkat pasti datang. Kegagalan orang adalah gagal berkomunikasi di masa sekarang. Taburlah anak-anak muda, taburlah komunikasi yang baik dengan siapapun juga. Suatu saat Anda akan membutuhkannya. Amin. Ayo, jangan aneh gitu di masa sekarang ini. Gagalnya berkomunikasi, miscommunication antara orang tua, antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, antara sesama. Ya. Tuhan ingin kita kuat oleh kasih karunia. Yang pertama, prajurit tangguh, mental tangguh, senangkan komandan. Amin. Perhatikan pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu perhatikan di 1 Korintus pasal 15 ayat 57-58. Apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Oke, kita baca saja. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Ada 3 hal yang perlu kita kerjakan supaya kita tetap kuat dalam Tuhan. Yang pertama, kita jadi prajurit, mental tangguh, berkenan terus kepada komandan kita. Yang kedua, olahragawan, latihan terus, fokus, mahkota kehidupan. Yang ketiga, kita belajar jadi petani, sabar, terus menabur pasti menuai. Kalau Bapak Ibu menabur yang besar bagi Tuhan, silakan harapkan yang besar dari Tuhan. Ayo silakan, kalau Bapak Ibu berbuat sesuatu untuk Tuhan, lewat pekerjaan Tuhan, lewat pelayanan gereja Tuhan, lewat Bapak Ibu menabur bagi hamba Tuhan, silakan harapkan yang besar dari Tuhan. Amin. Karena apa? Bapak Ibu yang menabur pasti menuai. Apalagi menabur di tanah yang subur, pasti diberkati. 1 Korintus, perhatikan, boleh dibuka Alkitab. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57 sampai 58. Bapak Ibu perhatikan, buka Alkitab, perkatakan, dan itu jadi dalam kehidupan kita. Yuk saya mengajak kita sama-sama baca 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Kita baca dengan bersuara.
1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebenarnya kalau kita menang dalam kehidupan ini karena Yesus Kristus yang berikan kemenangan. Amen. Judul khotbah saya hari inilah pemenang kehidupan. Kalau kita menang hari ini bukan kuat gagah kita, tapi karena rohnya menguatkan kita. Karena kebenaran firman-Nya menegakkan kita. Dan Yesuslah yang berikan kemenangan kepada kita. Kalau Bapak Ibu hari ini kuat dan menang, banyak orang yang lemah di luar sana, teman-teman kita, kuatkan mereka lewat doa, pujian, penyembahan mereka, penyembahan kita, berkati mereka, Bapak Ibu. Ayat mengatakan syukur kepada Allah. Ayolah orang Kristen sadar diri bahwa kemenangan itu, kesehatan itu, kekuatan hari ini adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Bersyukurlah. Amin. Tahu dirilah, bersyukurlah kepada Tuhan. Ayat 58 berkata demikian, orang yang sudah diberikan kemenangan apa yang dia kerjakan. Ayat 58, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, Tuhan berikan kita kemenangan. Kalau Tuhan berikan kesempatan buat kita, ayo berdiri teguh. Berdiri teguh, jangan goyah. Tidak mau digoncangkan oleh apapun juga. Dan giatlah selalu. Giat ini terus bekerja, terus bergerak. Saya sudah mendengar berapa banyak orang berkata, Tuhan kalau aku sembuh dari COVID ini aku akan serius melayani Tuhan. Banyak orang berkata itu, saya ulangi ya. Banyak orang berjanji sama Tuhan, Tuhan kalau aku sembuh dari COVID ini, aku akan serius lebih lagi melayani Tuhan. Tapi saya mau tantang Bapak Ibu, yang tidak kena sakit penyakit apapun, ayo giat selalu untuk Tuhan. Amin. Tuhan menolong kita. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sudahkah Bapak Ibu berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan? Sudah bertindak untuk pekerjaan Tuhan? Untuk gereja Tuhan. Hari ini live streaming, banyak gereja-gereja online, ya. Bagaimana tetap dapat berjalan? Mungkin kuotanya, persiapan multimedia dan lain sebagainya. Itu memerlukan dana, memerlukan upaya, memerlukan SDM. Ayo anak-anak muda ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Maka ayat mengatakan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, ketika Anda intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Orang Kristen tidak ada yang nganggur. Jerih payah. Jerih payah itu usaha maksimal. Bukan sekedar usaha sudah memantau. Tuhan tidak tertarik orang yang banyak komen-komen. Ayo bergerak, masuklah dalam pertandingan, menangkan pertandingan iman itu. Jadilah prajurit yang baik, bergeraklah, senangkan komandanmu. Jadilah petani, upayakan, usahakan menabur, pasti menuai. Pasti menuai. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Pastikan hidup kita mengalami kemenangan daripada Tuhan. Jadilah kuat oleh kasih karunia-Nya. Dan Tuhanlah yang berikan kemenangan kepada kita. Saya percaya yang sakit sembuh. Saya percaya iman kita dikuatkan. Iman kita bangkit bergelora. Ada kesembuhan. Bapak Ibu di rumah sakit, pulang dari rumah sakit. Bapak Ibu yang isolasi mandiri segera sehat, pulih kembali. Ada tenaga yang baru. Tuhan berikan pertolongan. Banyak orang disembuhkan, ditolong Tuhan. Tapi ada juga yang dipanggil Tuhan, asal di dalam Yesus hatinya tenang. Amin. Berarti dia sudah selesai tugasnya, sudah bersama Bapa di sorga. Itulah orang percaya kepada Yesus. Kalau diizinkan hidup bagi Kristus, jadi cahaya, jadi terang, jadi berkat. Kalau diizinkan selesai, kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Oh, luar biasa. Ada Bapa yang menyambut. Di sorga ada Bapa yang menyambut, di bumi ada Bapa yang menguatkan kita. Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Jadilah prajurit pasukan Kristus terdahsyat, melaksanakan firman Tuhan dengan tepat. Tepat laksanakan firman Tuhan dengan segera, dengan tepat. Jadilah olahragawan yang terus berlatih sampai juara, menang atas hidup ini. Jangan jatuh di dosa yang sama terus, itu kebiasaan berdosa. Bertobat sungguh-sungguh. Yang ketiga, petani, upayakan, usahakan. Ini kan pandemi, ini masa sulit. Tuhan tahu masa sulit, tapi Tuhan berikan hikmat bagaimana seorang petani terus upaya, terus bisa makan. Saya percaya hari ini, malam hari ini, ada Tuhan berikan iman yang teguh buat kita. Amin. Ada iman yang teguh buat kita. Ada imun yang kuat dalam diri kita. Dan ada income yang memberkati hidup kita. Percayalah, Tuhan tidak membiarkan meninggalkan kita. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan menguatkan kita. Kita akan terima perjamuan kudus, roti dan anggur. Kita persiapkan bersama-sama Bapak Ibu. Percayalah, Bapak Ibu makan tubuh dan darah Tuhan, makan kesembuhan, makan kesehatan, penuh mujizat,
penuh kemuliaan, penuh keajaiban. Amen. Tubuh Amen. kita diberkati Tuhan. Dan Amen. kita doa lewat perjamuan kudus ini, saudara-saudara kita yang sedang terpapar sakit, saudara-saudara kita yang sedang lemah, dikuatkan. Amen. Ayo doakan mereka. Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Ku harus kuat dan tetap bertahan, apapun terjadi di dalam kehidupanku, karena ku tahu Yesus tak biarkan dan tak tinggalkanku, Dia menolong. Ku harus kuat, katakan. Harus Tuhan, kuat layakkan kami Tuhan. dan tetap Ampuni dosa kami dengan darah Kristus. Kami akan terima perjamuan kudus untuk kekuatan, kesehatan, keberkatan. di dalam kehidupanku, karena ku tahu Yesus tak biarkan, Amin. dan tak tinggalkanku, Dia menolong. Kita bangkit berdiri sama-sama. Ku harus kuat. Siapkan roti kita. Haleluya. Ku harus kuat dan tetap bertahan, apapun terjadi di dalam kehidupanku, karena ku tahu Yesus tak biarkan dan tak tinggalkanku, Dia menolong. Lebih tinggi lagi katakan, ku harus kuat. Haleluya. Ku harus kuat dan tetap bertahan, Apapun terjadi. apapun terjadi Amin. di dalam kehidupanku, karena ku tahu Yesus tak biarkan dan tak tinggalkanku, Dia menolong. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kami siapkan roti dan anggur adalah tubuh dan darah Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami oleh darah Kristus. Saudara-saudara kami, teman-teman kami, jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah hari ini, ada kesehatan, kesembuhan. Di rumah kami ada tanda darah Yesus. Amen. Roh maut menyingkir demi nama Amen. Yesus. Roh maut menyingkir dari rumah-rumah Amen. kami demi nama Kristus yang berkuasa. Mari persiapkan roti, angkat tubuh Tuhan. Percayalah kuasa Tuhan yang ajaib. Angkat tubuh Tuhan. Siap makan, terima tubuh kesehatan, tubuh kesembuhan. Organ tubuhmu yang sakit disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Amen. Makanlah kesembuhan daripada Tuhan. Puji Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mencah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah jemaat yang kita angkat adalah tubuh Kristus? Amin. Mari katakan, tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku sehat. Aku sehat. Mari semua yang di rumah-rumah katakan, tubuhku diberkati. Tubuhku diberkati. Tubuhku bukan tempat penyakit. Tubuhku bukan tempat penyakit. Mari makan dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus Yesus. Kristus. Silakan bersyukur, silakan bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat Bapak, pemulihan. Terima kasih Yesus. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Haleluya. ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Silakan angkat cawan lebih tinggi dari kepala dengan tangan kanan. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau ajaib. Kami angkat darah-Mu Yesus. Kami percaya kuasa-Mu hebat. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah jemaat yang kita angkat adalah darah Yesus? Amin. Mari mengakui darah Yesus Darah Yesus mengampuni dosaku, mengampuni dosa, menyucikan hidupku, menyucikan hidup, menyembuhkan sakitku, menyembuhkan melepaskan aku, melepaskan memerdekakan aku, memerdekakan melindungi aku melindungi aku dari mara bahaya, dari mara bahaya, dari malapetaka, dari malapetaka, dari sakit penyakit. dari sakit penyakit. Saudara-saudaraku Saudara-saudara, disembuhkan oleh darah Yesus. disembuhkan oleh darah Yesus. Keluargaku bertobat, Keluargaku bertobat. darah Yesus Darah Yesus melindungi kami. melindungi kami. Kami diberkati. Kami diberkati. Mari minum dalam nama Minum Tuhan dalam Yesus nama Kristus, Yesus. Kepala Gereja. Mari angkat tangan sembah Dia. Haleluya. Nyanyi sama-sama. Haleluya, haleluya. Ku harus kuat. Ku harus kuat
dan tetap bertahan. Apapun terjadi di dalam kehidupanku, karena ku tahu Yesus tak biarkan dan tak tinggalkanku. Dia menolong. Ku harus kuat dan tetap bertahan. Apapun terjadi di dalam kehidupanku, karena ku tahu Yesus tak biarkan dan tak tinggalkanku. Dia menolong. Haleluya, haleluya, sembah Dia, haleluya, haleluya. Mari di rumah-rumah menyembah, adakan penyembahan, tinggikan korban Yesus, tinggikan darahnya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan, silahkan makan roti dan minum cawan ini. Kami memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kami terima tubuh kesembuhan, napas yang baru, paru-paru yang diberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari terus menyembah Tuhan. Mohon kuasa Tuhan bekerja. Kami berdoa untuk Selvia bersama anak-anak yang terpapar COVID. Mereka kuat sembuh dalam nama Yesus. Paru-parunya diberkati dalam nama, jantungnya normal dalam nama Yesus. Teman-teman, saudara-saudara kami yang terpapar di rumah sakit sembuh, keluarga kami sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa kuasa Tuhan menyembuhkan jamah mereka. Roh kematian, roh maut kami tolak demi nama Yesus. Darah Kristus, keluarga-keluarga kami, jemaat-jemaat Kristus Pondok diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami melihat kesembuhan dari sakit tulang punggung, kesembuhan sakit gigi, kesembuhan dari sakit kepala, kesembuhan dari sakit mata, kesembuhan dari sakit paru-paru, sembuh dari jantung demi nama Yesus. Demi nama Yesus yang berkuasa. Kuasa Tuhan ajaib tidak berubah. Terima kasih Bapa. Kami terima perjamuan kudus. Berkat akan kami terima. Kami makan kesembuhan, kami terima darah Kristus. Di dalam nama Kristus kami sudah diberkati. Kami terus menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari tetap kita berdoa. Ada kesaksian singkat dan akan kita berdoa bersama-sama sekali lagi. Khusus doa kesembuhan. Silakan. Kita terus menyembah Tuhan dalam hadiratnya. Haleluya. Shalom sahabat-sahabat semuanya. Shalom. Pada malam ini kita percaya semua sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi saudara. Apapun keadaanmu, Tuhan Yesus selalu baik buatmu. Amin. Saya tidak tahu apakah sahabat hari ini baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja, tetapi Tuhan Yesus sangat baik bagimu. Amin. Amin saudara. Amin. Apapun penyakitmu, percaya hari ini Tuhan Yesus sembuhkan. Amin. Ada sebuah kesaksian sekitar beberapa bulan yang lalu. Ada seorang yang menghubungi saya. Orang ini sepertinya sudah tidak punya harapan. Orang ini sudah terkena kanker di payudara stadium 4. Dan kanker itu sudah menyebar hingga ke tulang belakang. Dan tulang belakangnya menjadi patah. Dan karena dia patah, dia pun lumpuh. Dan bokongnya itu berlobang-lobang karena dia terus duduk. Tapi dia hubungi saya. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Amin. Tuhan Yesus menolong dia. Hari ini didoakan dan besok dia sudah sembuh. Sembuh sempurna. Dan ingat saudara, bukan hanya kita mengharapkan mujizat. Hambanya Pak Esra tadi telah katakan, kita minta pertolongan Tuhan cepat. Tapi kita juga harus cepat kalau Tuhan suruh. Jangan lambat-lambat. Amin. Jangan lamban. Sebab seringkali kita manusia minta yang cepat dari Tuhan. Tuhan cepat. Tapi kata Tuhan, ayo lakukan, nanti dulu. Nah, inilah kelemahan. Mulai hari ini sahabat semuanya yang menonton live ini bertobat. Amin. Berubah. Amin. Gerak cepat buat Tuhan. Amin. Engkau hari ini disembuhkan Tuhan, tapi Amin. setelah engkau tembak sembuhan, gerak cepat buat Tuhan. Amin. Jangan malas-malasan. Amin. Mari sahabat semuanya, kita berdoa.
Letakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa, sakit saraf, sakit COVID, kanker, tumor, miom, kista, yang buta, yang tuli, yang bisu, yang lumpuh, sakit apapun, sakit di kulit, sakit di tulang, sakit di darah, sakit di organ-organ tubuh manapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh. Dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang penyakit-penyakit ini pun sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang saat ini terbaring di rumah sakit, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Virus, kuman, bakteri, aku kutuk dalam nama Yesus. Berhenti dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau yang saat ini tidak bisa berjalan, berdiri dalam nama Yesus. Berdiri, sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang kanker, sembuh dalam nama Yesus. Benjolan hilang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sakit urat saraf sembuh. Yang demam sembuh. Yang hilang penciuman sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bahkan yang terkonfirmasi positif hari ini negatif COVID, dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Yesus sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga minta Tuhan Yesus, selain mujizat ini, kuatkan hati mereka untuk bertobat. Beri mereka perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ubah karakter mereka Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi mujizat dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mujizat terbesar bukan hanya kesembuhan, tapi Anda bertobat dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan siapkan yang terbaik buat kita. Mari kita akan terima berkat Tuhan. Ku harus kuat dan tetap bertahan, apapun terjadi di dalam kehidupanku, karena ku tahu Yesus tak biarkan dan tak tinggalkanku. Dia meninggi lagi. Haleluya. Ku harus kuat dan tetap bertahan, apapun terjadi di dalam kehidupanku, karena ku tahu Yesus tak biarkan dan tak tinggalkanku. Biarkan, amin, dan tak tinggalkanku. Dia menolong, karena ku tahu Yesus tak biarkan dan tak tinggalkanku. Dia menolongku. Haleluya. Dia menolong. Tepuk tangan dan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Sorak-sorai kemenangan. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Haleluya. Kesembuhan, kemerdekaan, kelepasan. Terjadilah kesembuhan. Terjadilah kelepasan. Kesembuhan, kesehatan. Haleluya. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau hebat Tuhan Yesus. Engkau dahsyat buat kami. Kami berdoa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diampuni oleh Tuhan Yesus. Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, sampai pemerintah desa sekalipun, dalam perlindungan Tuhan, mereka tetap bertindak yang terbaik untuk kemajuan pemulihan Indonesia. Berikan kekuatan kesehatan untuk pemerintahan kami. Ampuni bangsa kami, pulihkan negeri kami Tuhan. Berikan hikmat, berkati masyarakat juga untuk bertobat masyarakat Indonesia. Di musim pandemi ini kami mendengar, melihat kabar, tambah banyak orang percaya kepada Yesus. Tambah banyak orang bertobat kepada Yesus. Kami berdoa, angka kematian menurun, kesembuhan meningkat, kesembuhan meningkat, kesembuhan meningkat. Terjadilah, kesembuhan terjadi, kesehatan terjadi, kesehatan terjadilah dalam nama Yesus. Untuk kemuliaan nama Tuhan.
banyak kekuatan yang baru. Amin. Silakan Tuhan Yesus jumpai saudara-saudara kami, dipulihkan, disembuhkan. Amin. Semakin banyak bertobat, keluarga kami Amin. bertobat Amin, mengasihi Tuhan. Tuhan. Kami mendengar kabar kesembuhan demi kesembuhan. Amin. Saudara-saudara kami yang mengalami perpisahan dengan saudara-saudara terkasih mereka, kami minta Roh Kudus hiburkan mereka, kuatkan mereka. Amin. Mereka tetap kuat, tidak lemah Amin. imannya. Amin. Imannya kuat, imunnya Amin. kuat dalam nama Amin. Yesus. Ada income yang siap untuk memberkati mereka juga. Amin. Terobosan keuangan, terobosan perekonomian diberkatilah keluarga Amin. pernikahan kami semua. Anak-anak muda, generasi muda bertobat Amin. dalam nama Yesus. Bertobat, generasi Amin, muda amin, bertobat di masa amin, pandemi ini. amin. Mereka jumpa Yesus. Amin. Mereka giat jumpa Yesus melayani Amin. Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bangkitkan gereja-gerejamu, para hamba Tuhan diberkati. Amin. Mari angkat tangan, terima berkat dengan sukacita. Hati yang gembira, obat yang manjur, pikiran yang ceria memberkati tubuh kita. Terpujilah nama Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kepala Gereja, mempelai pria surga mengasihi kita dengan berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat keberhasilan. Hidupmu jadi berkat, hidupmu melangkah dengan iman, hidupmu sukacita. Tuhan sediakan berkat-berkat khusus buatmu. Lewati proses tahapan ini dan kau menang dalam nama Yesus. Jadi prajurit siap sedia berkenan kepada komandan. Jadi olahragawan terus berlatih dan menang sampai dapat juara. Amin. Dan menjadi petani terus menabur dan pasti menuai. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Pekerjaanmu dalam Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Ayo jerih payah untuk Tuhan. Selagi hidup ada kesempatan bertobat melayani Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, kami sudah diberkati. Kami sampaikan kabar baik kepada banyak orang. Kami sudah sehat, kami Amin. sudah sembuh, kami diberkati. Amin. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati, tepuk tangan yang untuk Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Puji Tuhan.